Halo semuanya, selamat datang di channelku. Dengan aku Dewi, apa kabar kalian? Di videoku kali ini, aku akan membahas tentang pertanyaan yang sering banget kalian tanyain gitu. Sampai aku bingung gimana jawabnya. Jadi di video ini aku mau kasih contoh juga gitu tentang berapa sih biaya kuliah di Australia. Nah, itu kan yang kalian sering tanyain ke aku, dan aku jawabnya selalu tergantung dengan kuliah yang kalian pilih. Tapi itu memang benar ya guys ya. Anyway, jadi di video ini kan stay tune sampai akhir, oke? Nanti di akhir video ini aku akan kasih salah satu contoh. Jadi kalau kamu masuk di university ini, perkuliahan ini dan jurusan ini, kamu akan bayar segini gitu, dan itu adalah yang perlu kamu, dana yang perlu kamu siapkan, begitu ceritanya ya. Yuk langsung aja Cin ini ya. Nah anyway, aku harus pertama-tama dulu aku ngomong apa. Jadi dengan aku bikin video ini, aku nggak mau ngasal lah ya, nggak mau ngawur. Jadi aku tanya sama dulu agensi CC yang bantuin aku kesini ya. Ini sebenarnya bukan dia sih, tapi kayak dia tuh replacementnya CC yang dulu bantuin aku gitu. Nah aku tanya nih sama dia. Nah aku kan tanya kan sama aku, banyak banget dari kalian yang tanya sama aku, berapa sih gitu kamu dulu bayar kak gitu waktu dulu ke Australia. Banyak banget nanya kayak gitu sama aku, dan aku lupa gitu. Ini curcol dikit ya. Sampai akhirnya aku tuh dikirimin barang sama tanteku dari Sydney ke Perth, oke? Nah terus aku baru sadar gitu kalau misalnya di situ ada ijazahku bla 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 bla. Aku tuh careless, sorry orangnya emang ya. Nah terus ada tuh bukti transfer dulu, zaman dulu gitu. Nah berapa dulu aku bayar, ini tahun 2014 ya gengs. Itu aku bayar sekitar 500 juta. Bukan aku, tepatnya orang tuaku, oke ya. Nah itu kalian pasti tanya kan, itu ikut apa aja sih kak 500 juta itu gitu kan. Nah gini, aku nyontek ya. Gini, kalau kalian mau kuliah di Australia gitu, kalian itu harus dapat COE ya. Itu artinya apa sih? COE itu kepanjangan dari Confirmation of Enrollment. Nah itu kamu nggak bisa apply student visa di sini kalau kamu nggak punya COE ini. COE ini penting banget gitu, dan nanti bakal attach di visa kalian gitu. Kalau aku dulu sih kayak gitu. Nah ini tuition fee deposit ya, itu aku bacain aja ya, aku gak mudeng dari apa yang aku ngomongin. Nah ini Cici bilang ini ya, kalau student yang mau sekolah di Aussie itu biasanya yang untuk dapat COE, Confirmation of Enrollment, yang digunakan untuk apply visa, student biasanya harus bayar 1. tuition fee deposit, dan 2. ini student insurance OSHCV itu. Nah ini dulu kan aku udah bilang ke kalian kan, aku bayar sekitar 500 juta, oke? Nah itu termasuk ini aja, ini termasuk. Nah aku dulu programku kan, aku dulu ambil English course, diploma sama bachelor kan gitu, dan aku dulu itu go to the same university. Jadi aku nggak pindah-pindah, dan aku kayak straightforward gitu. Oke, ini kuliahannya aku mau, ini jurusan yang aku mau. Jadi dari awal sampai akhir itu yang aku mau. Nah biasanya nih guys, banyak student, beberapa sih ya aku taunya, gak banyak, beberapa student yang dia change their mind gitu, berubah pikiran gitu guys ya. Jadi ini aku bayar 500 juta itu tidak
karena aku tidak change mind gitu, aku nggak berubah pikiranku. Jadi aku dari awal sampai akhir itu UTS terus gitu ya. Dan aku dulu kan aku butuh English course, diploma, sama itu S1 kan. Nah gini, aku juga ini, aku berdua bayar 100 juta juga tidak bisa dijadiin patokan ya. Aku mention dulu sebelumnya karena kenapa aku dulu English course, kalian tahu kan aku dulu English course hampir setahun. Of course lah bayarnya yang kalau kalian join setahun dan kalau kalian join cuma beberapa bulan pasti ya beda, oke ya. Nah gini, yang dibayarkan biasanya itu kan ini aku ya, ini yang aku English course-nya itu full ya. Kalau aku dulu kan setahunan, jadi full English course tuh tuition fee diploma 1 semester. Nah itu. Tapi semisal nggak package offer, biasanya ini yang nggak package offer ya, biasanya deposit yang dibayarkan adalah tuition fee 1 semester gitu. Jadi ini baik lagi dengan gimana studentnya masing-masing ya, oke. Terus ini, nah student insurance gitu. Total biayanya tergantung dari durasi studinya. Berapa lama? Kalau 3 tahun biasanya sekitar 2.000-an lebih gitu. Nah aku ini lihat-lihat nih ya dengan contoh kuliah yang mau aku nanti ini tunjukkan ke kalian gitu. Ternyata student insurance itu bayarnya tuh per tahun, gengs, gitu ceritanya. Nah langsung aja yuk, ini aku kasih kalian contohnya untuk student insurance ya. Ini aku pakai Curtin University yang di Perth ya. Jadi bisa aja beda kuliah, mungkin bisa beda. Pokoknya ini yang contohnya yang aku udah temuin tuh. Overseas Student Health Cover, OSHC. Per tahunnya kalau di Curtin University, di datanya Curtin University ya, ini aku dapatnya. Itu 609 AUD. Oke, Australian dollars. Australian dollars itu bukan USD ya. Jadi kalau kalian Indonesia dari rupiah ke AUD itu beda sama USD ke AUD. Jadi kan harus cek. Nah, anyway, aku sekarang nih, aku baik hati. Jadi aku totalin ke kalian, totalan dulu kita. Nah, aku ini nggak terlalu bagus di nomor ya. Jadi kalau misalnya aku salah-salah dikit, maaf ya. Anyway, ini tuh 609 Australian dollars kan, dikali 3 tahun. Ya karena biasanya rata-rata itu 3 tahun guys. Jadi 1 tahun diploma, habis diploma itu jam ke university 2 tahun. Jadi biasanya kalau international student itu 3 tahun. Kalau student di sininya sendiri itu kayaknya berapa ya? Kalau dia start dari university awal itu 4 tahun. Jadi tergantung, oke? Nah itu aku kaliin ya. Jadi kalau misalnya tadi 609 kali 3 itu kan 1827 Australian dollars. Nah dikali sekarang lagi 10.900, itu totalnya adalah 19.914.300 ribu rupiah, oke? Gitu ya. Jadinya itu tadi si health insurance-nya. Poin yang kedua, kalau untuk apply visa gitu, student harusnya menyiapkan bukti keuangan 3 bulan terakhir dengan total saldo sebagai berikut. Total fee untuk 1 tahun, of course ini jumlahnya tergantung university yang dituju, plus living cost 1 tahun. Nah ini Australian dollars 21.041. Jumlah yang ditentukan
oleh Home Affairs ya gitu. Jadi ini nggak ngawur jumlahnya. Terus sama airfare AUD 2000. Contohin ya di kuliahnya. Ini aku ulangi lagi ya. Untuk apply student visa itu menyiapkan bukti keuangan selama 3 bulan terakhir dengan total saldo sebagai berikut. Oke, jadi aku ini contohnya pakai Curtin University ya. Nah, ambil course-nya namanya The Diploma of Arts and Creative Industries. Oke. Nah, bayarnya itu biayanya tahun 2021, which is tahun ini itu 29.600 AUD. Oke. Kalau aku kaliin ke 10.900 itu sama dengan 322.640.000 rupiah. Plus tadi biaya hidup tadi 1 tahun 21.041 Australian dollars dikali 10.900 sama dengan 229.346.900 rupiah. Dan plus nih tadi tiket pesawat 2.000 Australian dollars dikali 10.900. Jadi sama dengan 21.800.000, oke? Dan aku total semuanya ini totalnya adalah 573.786.900.000 rupiah gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian mau ke university di Perth, namanya Curtin University, oke? Once again, beda kuliahan beda, oke? Kenapa kuliahan ini tuh begini loh? Kenapa sih aku kasih kalian itu yang seperti ini? Karena aku mau kasih kalian itu kuliahan yang bagus gitu loh. Guys, aku mau base yang ke kuliahan yang bagus gitu. Nah, di sini nggak semua kuliahan itu bagus, guys, gitu loh. Itu tergantung kalian gitu. Jangan kayak apa sih kuliah di Australia 500 juta banget biayanya gitu. Terus kalian langsung berkecil hati, terus kalian nggak dream big gitu. Itu salah ya gitu. Kalian harus tetap bermimpi setinggi mungkin. Oke, tapi jangan mimpi doang, usaha ya, Cin, oke, gitu. Nah, aku bilang ini ke kalian, ini student visa ya, it's a proper way to come here gitu. Kalau kalian mau study gitu, dan makanya aku kasih kalian yang contoh yang gimana ya, yang bagus gitu, karena kalau kalian mau study di sini, belajar di sini yang beneran gitu, dan pastinya kan kalian mau kan ke perkuliahan yang bagus itu. Nggak mungkin lah kalian milih perkuliahan ecek-ecek, kecuali kalau kalian itu kesini mau niatnya bekerja dan study, bukan study dan mungkin mencari pengalaman pekerjaan gitu, beda ya gitu. Terus habis kayak gitu gini, dan itu semua kalian bisa diskusikan dengan student agency gitu. Oke, kira-kira di mana ya aku punya budget segini, kira-kira di mana ya perkuliahan yang aku bisa afford gitu, yang sesuai budget aku gitu kan, bisa seperti itu gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu, karena nggak ada ya, nggak mungkin gitu loh, bener deh gitu. Karena itu juga kan tergantung dengan itu rulesnya Australia, mungkin nanti dia bakal gampangin, terus nanti kasih diskon bla 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 gitu kan. Karena ya udahlah, kebanyakan karena ya, aku juga nggak tahu mau ngomong apa lagi nih. Pokoknya guys, itu kalian kan sudah tanya kan ya ke aku, dan aku sudah jawab berapa sih total kuliah di sini gitu. Always dream big, oke? Ya, jangan pernah berkecil hati. Alright, oke? Anyway, makasih udah lihat videoku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.
Oke ya. Oke, thank you for watching. Dah. Mwah.